Dari rekaman CCTV terlihat 4 orang pelaku saat melakukan vandalisme di sebuah toko di Jalan Diponegoro, Kota Yogyakarta. Diduga 2 pelaku diantaranya merupakan warga negara asing. Pemilik toko baru mengetahui tokonya menjadi sasaran vandalisme saat membuka toko pada Rabu pagi. Ia kaget melihat pintu rolling door dalam kondisi tercoret-coret. Yang lebih membuat kesal pemilik toko ternyata tidak hanya 1 pintu, akan tetapi 2 pintu rolling door semuanya dicoret-coret. Kejadiannya tadi jam 2 pagi. Kami melihat di CCTV setelah pagi tentunya melihat ada 4 orang yang beroperasi di depan, yang 2 tampaknya warga negara asing, yang 2 membantu adalah warga lokal. Dan dari kedua yang mencoret-coret itu yang warga asing justru. Keberatan tokonya menjadi sasaran vandalisme, pemilik toko sengaja menyebarkan rekaman CCTV agar diketahui para pelaku. Ia meminta para pelaku segera mengembalikan cat pintu rolling door seperti semula. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Detik-detik seorang pria hidung belang masuk sebuah kafe karena panik dikejar sejumlah orang terekam kamera pengawas di Kabupaten Sidrap. Tak apalah, aksi pengejaran dengan membawa senjata tajam ini membuat pengunjung dan karyawan kafe berhamburan keluar. Setelah tertangkap, 3 orang bersama-sama mengeroyok pria hidung belang tersebut. Kejadian bermula saat pria yang dikejar ini tidak mau membayar jasa kencan dengan seorang wanita. Setelah mendapat aduan, 3 orang yang merupakan teman wanita tersebut mengejar dan mengeroyok pria hidung belang. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan 3 pelaku pengeroyokan bersama barang bukti senjata tajam. Sementara wanita yang memiliki anak bayi ini menjalani pemeriksaan di Mapolres Sidrap. Namun setelah berbincang, yang bersangkutan sebagaimana kesepakatan bahwa akan memberikan upah 250.000, ternyata tidak ditepati, sehingga oleh perempuan CC ini melaporkan kepada temannya, pacarnya atas nama IB. Pria hidung belang yang menjadi korban pengeroyokan berhasil kabur dan dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Si adek ngapain itu? Belum bayar kok main angkut dus minyak goreng ya? Oh, ternyata si adek ini diajak ibunya nyuri. Pakai bagi tugas segala lagi. Si ibu ngajak ngomong bikin sibuk penjual. Anaknya disuruh ngambil dus minyak goreng. Parah. Anak bukannya diajarin yang baik, malah diajak nyuri. Kacau dunia. Ibu itu nawar di harga 150, bisa nggak? Lalu saya bilang nggak bisa Bu, karena harga pas. Nggak lama kemudian ibu itu pergi dan langsung tanpa sadar saya tanpa sadar itu minyak saya dibawa 1 dus, dan itu yang angkat anaknya sendiri. Gara-gara kejadian ini, pihak toko mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, polisi kini mencari ibu dan anak pelaku pencurian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang wanita berprofesi notaris dan dosen di Medan, Sumatera Utara nekat membunuh suaminya. Belum diketahui motif pelaku, namun polisi telah mengamankan barang bukti surat klaim asuransi milik korban. Bersama informasi lainnya, berita ini akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Sebuah apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Kota Bandung, Jawa Barat dirazia petugas gabungan Satpol PP TNI Polri. Petugas mengamankan 7 pasangan bukan suami istri dan 3 wanita diduga melayani jasa kencan melalui aplikasi online. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri mendatangi satu persatu kamar apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi online di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
Dari salah satu kamar apartemen, petugas mendapati pasangan muda-mudi hendak berbuat mesum. Lantaran tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan yang sah, petugas mengamankan keduanya. Di kamar lainnya, petugas gabungan kembali menemukan 3 wanita, diduga melayani jasa kencan melalui aplikasi online. Hal itu diperkuat setelah petugas menemukan beberapa alat kontrasepsi bekas pakai di lokasi tersebut. Dalam razia ini, petugas gabungan juga mengamankan 7 pasangan bukan suami istri. Semua yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke kantor Satpol PP Kota Bandung untuk dilakukan pendataan. Razia prostitusi ini digelar berdasarkan laporan dari para penghuni apartemen. Ini pengaduan dari penghuni di sini karena merasa resah dengan adanya dicap bahwa apartemen ini merupakan salah satu yang disalahgunakan. Karena sebenarnya ini ada apartemen penghunian, jadi disalahgunakan. Jadi dari pengurus mengadukan pengaduan kepada kami. Petugas gabungan juga menyegel kamar apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa diduga mengalami gagal fungsi pada bagian haluan. Sebuah kapal cepat menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Detik-detik kapal cepat menabrak dermaga terekam ponsel salah satu penumpang. Kepanikan terjadi di dermaga Ahmad Yani Ternate saat kapal cepat MV Miko Natalia 88 kehilangan kendali dan menabrak tembok di salah satu sisi dermaga. Penumpang yang sebagian sudah turun dari kapal panik karena kapal tiba-tiba bergerak tanpa kendali. Bahkan beberapa penumpang nekat meloncat dari atas kapal ke dermaga, sedangkan penumpang lainnya lari berhamburan menjauh dari kapal. Kapal yang membawa 179 penumpang dan 9 ABK ini terus bergerak dan baru terhenti setelah menabrak jembatan penyeberangan. Akibatnya, lambung kapal MV Miko Natalia 88 mengalami rusak berat dan segera dilakukan perbaikan di tempat. Diduga kapal yang bertolak dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tujuan Ternate ini mengalami gagal fungsi pada bagian haluan. Pada saat mau sandar di dermaga sebelah selatan itu, mereka mengalami disfungsi handle. Jadi handle itu pada saat dinetralkan, mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Kini Nakoda dan Mualim 1 kapal cepat menjalani pemeriksaan di kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sikap arogan seorang oknum petugas Syah Bandar merusak lapak seorang pedagang memicu kemarahan publik di Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat tindakan pelaku yang sangat kasar membuat KSOP Kendari mencabut tugas operasional dan memutasi pelaku. Bandar Kendari. Tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan, seorang oknum petugas Sah Bandar Kendari dengan arogan merusak lapak pedagang di Pelabuhan Nusantara. Tak hanya menghancurkan lapak dagangan, oknum petugas KPLP ini juga mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada korban. Tak pelak, sikap arogan yang dipertontonkan oknum tersebut memicu kemarahan publik setelah viral di media sosial. Menurut Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Kendari, insiden tersebut terjadi saat pelaku menertibkan pedagang yang berjualan di area masuk penumpang. Namun tindakan pelaku dianggap sangat kasar dan di luar batas etika pelayanan publik. Akibat tindakannya, KSOP Kendari mencabut tugas operasional pelaku dan memindahkannya ke bagian administrasi. Tadi pagi kami telah melakukan tindakan, memanggil beliau, memeriksa beliau, menanyakan si pelaku apa sih yang terjadi. Dia sudah mengaku salah, tapi hukuman tetap kami berikan. Usai kejadian, pihak KSOP telah meminta maaf kepada korban dan berjanji mengawasi seluruh petugas lapangan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pasca gempa berkekuatan 5,0 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ratusan warga terpaksa menempati tenda pengungsian dengan kondisi seadanya di tengah cuaca sangat dingin pada malam hari. Sementara belasan korban luka masih dirawat di RSUD Bedas Kertasari.
Beginilah kondisi ratusan pengungsi di tenda pengungsian BPBD Kabupaten Bandung di lapangan bola Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sedikitnya ada 450 jiwa mengungsi di 8 titik pengungsian di Kecamatan Kertasari. Pengungsi menempati tenda dengan keadaan seadanya. Bahkan dalam satu tenda BPBD saja bisa diisi oleh 40 kepala keluarga dengan kondisi berdempetan. Kondisi tambah memprihatinkan karena tidak ada penerangan di dalam tenda. Salah seorang pengungsi mengaku membutuhkan selimut dan perlengkapan tidur, mengingat pada malam hari daerah Kertasari sangat dingin. Pemerintah daerah mengakui terkendala kekurangan tenda pengungsian. Fokus saat ini adalah penanganan awal bagi korban gempa berupa konsumsi dan kesehatan korban. Ya, harapannya ini disegerakan ada inilah penerangan ya, soalnya ini banyak balita. Kasihan gitu, ada yang sakit. Ini ada berapa banyak tuh di sini perkiraan? Perkiraan ini 40 kakak di sini, yang di sini aja gitu. Sehingga tadi memang ada kekurangan, sehingga saya perintahkan untuk bisa membeli tenda untuk bisa penanganan evakuasi. Jumlah pengungsi secara tercatat ya saya kira rata-rata satu poskonya kurang lebih sekitar 50-100 orang. Berarti kalau 6 dikali 4 ya sekitar 24. Sementara puluhan korban gempa hingga Rabu malam masih menjalani perawatan di RSUD Bedas Kertasari, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Terdata 25 warga korban mengalami luka parah akibat sempat tertimbun puing bangunan. Sementara 3 korban telah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Di antara para korban gempa terdapat pula beberapa anak. Gempa berkekuatan 5,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Kertasari pada Rabu pagi. Goncangan gempa terasa juga di sejumlah wilayah di sekitar Kabupaten Bandung. Hingga Rabu malam di wilayah Kecamatan Kertasari tercatat 656 rumah, 20 fasilitas umum, 5 fasilitas kesehatan, 17 sekolah, serta 35 tempat ibadah terdampak gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Saupat Endrawan dan Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu siang gagal berangkat menuju Bandung. Akibatnya, sejumlah penumpang meminta pengembalian tiket. Penumpang kereta cepat Wush memadati area stasiun setelah kereta yang akan mereka tumpangi gagal berangkat akibat gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagian penumpang memilih untuk mengembalikan tiket keberangkatan yang sudah dibeli, sementara sebagian penumpang lain memilih bertahan di stasiun menunggu informasi dari pihak KCIC. Menurut keterangan dari KCIC, masyarakat yang sudah membeli tiket akan dikembalikan 100%. Pembatalan dapat dilakukan di seluruh loket stasiun Wush hingga 3 hari setelah jadwal keberangkatan. Dari info yang diterima sih ditunda ya Mas, sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Paling karena ada gempa di daerah pada larang kalau nggak salah. Nah paling cepat itu kita baru bisa berangkat mungkin di 14.30, tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa ditunda sampai besok mungkin ya. Ya ini tadi sih saya juga baru datang juga ya, karena kan jam 1 baru mau berangkat ke Bandung, tapi ternyata ada cancel, nggak bisa diberangkatkan karena di Bandung katanya ada gempa. Pihak KCIC melakukan pembatalan keberangkatan kereta cepat Wush karena perlu melakukan pengecekan dampak gempa untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan jelang pelantikan program makan siang gratis yang digadang-gadang Presiden terpilih Prabowo Subianto belum juga menemukan bentuk konkret. Yang terbaru adalah masuknya susu ikan dalam menu makan siang gratis. Padahal susu ikan bukanlah cairan susu seperti susu sapi atau susu kambing. Lantas bagaimana masyarakat menanggapinya? Berikut liputannya. Sekira 1 bulan lagi, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran akan mulai menjabat. Salah satu hal yang dinanti-nantikan masyarakat adalah program makan siang gratis yang menjadi kampanye pasangan ini saat Pilpres lalu.
Meski telah beberapa kali dilakukan uji coba makan siang gratis atau disebut pula makan bergizi gratis. Akan tetapi sampai saat ini belum jelas mengenai isu menu yang disajikan kepada anak-anak sekolah. Yang terbaru, masuknya susu ikan ke dalam menu makan bergizi gratis. Masuknya susu ikan dengan alasan produksi susu sapi dalam negeri masih kurang. Padahal susu masuk dalam salah satu komponen menu makan bergizi gratis. Namun susu ikan menuai polemik di masyarakat karena susu ikan bukanlah cairan susu seperti umumnya susu sapi atau susu kambing. Susu ikan merupakan hasil olah ekstraksi protein dari daging ikan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat, lantaran susu ikan dinilai sama saja seperti menyantap daging ikan. Terlebih susu ikan belum terlalu familiar menjadi konsumsi anak-anak. Kalau memang ada, bagus juga untuk vitamin ya, mungkin buat penambah makan juga. Jadi para orang tua juga nggak harus nyampurin vitamin yang lain ke dalam susu, karena udah jadi satu kan, ada buat nabatinya juga ya, kayak gitu. Jadi lebih bagus sih sebenarnya. Susu ikan gimana sih? Kalau susu ikan tuh apa ya rasanya juga saya nggak tahu sih. Jadi belum tahu tanggapannya kayak gimana. Mau sih nyoba susu ikan. Kalau untuk saat ini saya belum pernah coba dan belum pernah tahu informasinya. Tapi pengen sih untuk kedepannya untuk nyoba, apalagi saya anak-anak di sini, mudah-mudahan dapat juga sih Pak. Oke. Sejauh ini, penggunaan susu ikan dalam menu makan bergizi gratis belum diputuskan. Saat ini, menu makan bergizi gratis masih dalam tahap simulasi. Kepastian mengenai menu yang akan disajikan dalam makan bergizi gratis akan diumumkan setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadifa iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Jakarta Baru alias Kimples. Pertemuan membahas seputar tim pemenangan yang akan diumumkan hari Rabu mendatang dan turut dihadiri Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, meyakini pasangan bakal calon Ridwan Kamil Suswono atau Rido akan menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Effendi menargetkan pasangan yang memiliki slogan Jakarta Baru dan membawa visi Jakarta menjadi kota global ini bisa meraih suara sah 70% di Pilkada Jakarta mendatang. Kalau melihat kekuatan 15 partai Kimples ini, maka kita harus menang minimal 70%. Jadi tidak hanya menang, tapi kalau bisa menangnya agak tebal gitu. Jadi menangnya 70%. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang kita punya sekarang, itu bukan hal yang mustahil dan ini juga kita amini. Target kemenangan pada Pilkada Jakarta akan mudah diraih karena 15 partai politik pengusung mendominasi kursi DPRD Jakarta. Dan nantinya, para anggota legislatif terpilih ini juga akan turun mensosialisasikan program kerja paslon Rido di dapilnya masing-masing. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, tim voli putri asal Jawa Timur berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Jakarta di babak semifinal PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Kemenangan Jatim ini serasa spesial karena diperkuat atlet voli internasional Megawati yang baru tiba Selasa kemarin. Tim voli indoor putri Jawa Timur akhirnya memastikan langkah maju ke babak final di ajang PON 21 yang digelar di Gor Voli Indoor Kompleks Sports Center Deli Serdang. Pada set pertama, tim voli putri Jatim berhasil mengakhiri game dengan angka 25-18. Tim voli putri Jakarta sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah berhasil mengakhiri set kedua dengan nilai 22-25. Namun set ketiga dan keempat menjadi milik Jawa Timur setelah tim asuhan Alim Suseno itu berhasil menang dengan angka 25-18 dan 25-13. Megawati Hangestri Pertiwi yang tampil memperkuat Jawa Timur mengatakan timnya sempat kesulitan di set kedua. Namun berkat kerja keras mereka bisa memenangkan pertandingan. Tak hanya berhasil ke babak final,
kehadiran Megawati yang merupakan atlet internasional menjadikan kemenangan tim voli putri asal Jawa Timur ini menjadi serasa istimewa. Provinsi Jawa Timur juga sukses mendulang emas dari cabang sepak bola putra setelah mengalahkan Jawa Barat dengan skor tipis 1-0. Pertandingan final sepak bola berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh pada Rabu malam. Meski saling jual beli serangan tetapi tidak ada gol tercipta pada babak pertama. Pada menit ke-62, petaka menghampiri kubu Jawa Barat setelah Abdan Hanif mendapatkan kartu merah hasil dari akumulasi 2 kartu kuning. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Jawa Timur untuk menekan lawan. Hasilnya gol tercipta pada menit ke-73 melalui titik putih. Rano Jutati Karenano membawa Jawa Timur unggul 1-0. Uniknya pada menit ke-93 justru Rano Jutati terkena kartu merah setelah 2 kali memperoleh kartu kuning. Hingga peluit panjang berbunyi, keunggulan Jawa Timur tidak berubah dan berhak atas medali emas. Jawa Barat harus puas dengan medali perak dan perunggu diraih tuan rumah Aceh setelah mengalahkan Kalimantan Selatan 2-1. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan ikan salmon di Denpasar, Bali, ada menu kuliner rahang salmon bakar dengan bumbu pedas khas Bali. Perpaduan pedas manis dari olahan rahang salmon bakar semakin sempurna saat disandingkan dengan sop kepala salmon. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda melihat pesona keindahan alam yang berada di kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, Ranu Regulo bak surga tersembunyi karena memiliki keindahan yang sempurna dengan kabut tipis yang menyelimutinya. Bagaimana keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kecantikan danau alam yang dikelilingi pohon cemara langsung menyapa jika Anda berkunjung ke Ranu Regulo yang berada di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ya, bahkan karena kecantikannya, Ranu Regulo kerap disebut serpihan surga yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Pagi hari menjadi waktu yang tepat berkunjung ke Ranu Regulo. Kabut tipis berpadu dengan sinar matahari yang mulai menyingsing menambah kecantikan Ranu Regulo. Keindahan danau alam ini terletak pada ketenangan yang menyelimuti di setiap sudutnya.
Lokasi ini sangat cocok untuk melepas penat dari segala hiruk-pikuk perkotaan. Saya suka ininya sih, kayak kabut-kabutnya sama sunrise-nya ini bagus banget. Rekomen banget buat teman-teman yang mau ke sini. Karena masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisatawan yang berkunjung ke Ranuregulo dibatasi 85 tenda per harinya. Kami akan mendorong untuk pengunjung itu tidak on the spot, tapi reservasi, supaya kita bisa memperhitungkan jumlah kuota yang akan datang. Untuk berkunjung ke Ranuregulo, wisatawan dikenakan tiket masuk Rp19.000 untuk hari kerja dan Rp29.000 untuk akhir pekan. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik menikmati pesona keindahan serpian surga di kaki Gunung Semeru ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, guna meningkatkan kesadaran terhadap risiko dan gejala kanker payudara, MNC Life berkolaborasi dengan Kalbe Farma mengadakan seminar kesehatan bertajuk Peduli Sejak Dini Kenali Kanker Payudara. Seminar yang diikuti oleh para wanita pekerja kantoran ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian akan deteksi dini kanker payudara. MNC Life terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan kualitas hidup dari berbagai kalangan, termasuk dengan upaya penyediaan edukasi kesehatan bagi kalangan wanita. Berkolaborasi dengan Kalbe Farma sebagai penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia, MNC Life mengadakan seminar kesehatan bertajuk Peduli Sejak Dini Kenali Kanker Payudara. Seminar yang digelar di Gedung A-News Tower ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum wanita terhadap resiko dan deteksi dini kanker payudara, serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan sebagai antisipasi resiko di masa depan. Nah, awareness-nya dalam rangka apa? Kebetulan di bulan Oktober itu adalah rangkaian Breast Cancer Awareness Month atau bulan kesadaran kanker payudara. Sehingga dari Kalbe, khususnya kami dari Divisi Onkologi, ingin memberikan edukasi, awareness, dan juga pentingnya deteksi dini terkait kanker payudara. Yang paling gampang, paling tidak butuh biaya, bisa dilakukan di rumah, tidak perlu ke rumah sakit, itu bisa melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Kemudian yang butuh harus ke rumah sakit atau ke klinik, ya itu kita bisa lakukan mamografi dan juga pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, ini yang nanti bisa dilakukan USG ya oleh dokter. Tak hanya seminar edukasi, para peserta juga difasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis, seperti cek tekanan darah dan gula darah untuk menjaga kondisi kesehatan. Tim Liputan A-News melaporkan. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kedatangan Kaisang ke KPK terkait pemakaian pesawat jet pribadi ke Amerika. Jangan kemana-mana, Buletin A-News Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, 2 dari 4 pelaku begal disertai kekerasan dengan modus aplikasi kencan terhadap seorang remaja di Kota Padang berhasil ditangkap polisi. Tersangka dibekuk bersama rekannya yang diduga hendak pesta narkoba. Kamu siap? Awak kakak lah. Teman siap? Awak Daus. Kalau dua. Mana yang? Ada lagi berat. Bergol ambil bergol. Udah. Kau udah yo. Tahu nama kau? Ang nak jujur doang dan kelilai. Jangan pancing musiden yo. Payang lo, payang. Setelah mengamankan 1 orang pelaku, petugas Satreskrim Polresta Padang kembali mengamankan 1 orang lainnya di sebuah rumah di kawasan Gurun Lawe, Kota Padang. Pelaku bernama Edo ini diamankan bersama seorang temannya yang diduga hendak melakukan pesta narkoba di rumah tersebut. Tersangka Edo merupakan salah satu dari 4 pelaku pembegalan dengan kekerasan terhadap seorang remaja dengan modus layanan aplikasi kencan. Petugas juga telah mengamankan seorang tersangka lain di lokasi yang berbeda. Sementara 2 rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi.
Pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya di atas 9 tahun penjara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara terkait kehadiran Kaisang di KPK untuk mengklarifikasi penggunaan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istri. Presiden Joko Widodo hanya menjawab singkat bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Tanggapan Presiden Joko Widodo terkait kedatangan putra bungsunya Kaisang Pangarep ke KPK disampaikan Jokowi usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Presiden Joko Widodo hanya menjawab singkat bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Namun Jokowi enggan menjawab lebih lanjut saat ditanya apakah Kaisang berkonsultasi dengannya sebelum datang ke KPK. Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Kaisang Pangarep mendatangi gedung KPK untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Kaisang menyebut dirinya menumpang atau nebeng temannya. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Pemirsa, ramainya isu penambahan menteri di Kabinet Prabowo Gibran, Caimin mengaku tidak mengharapkan jatah kursi menteri. Masih terkait Prabowo, meski batal hadir, Prabowo tetap memberikan ucapan dan pidato singkatnya lewat video di hari jadi Partai Buruh yang ketiga tahun. Sementara Johanis Tanak menjadi peserta pertama yang dites oleh panitia seleksi Capim KPK. Berikut informasinya yang kami rangkum dalam Politik 24 Jam. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pada Kabinet Prabowo Gibran. Dalam hal ini, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Politisi yang biasa disapa Caimin ini menegaskan partainya tidak pernah berharap mendapatkan jatah kursi menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran. Menurut Caimin, PKB hanya berharap pemerintahan baru mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB. Menyampaikan ucapan selamat. Presiden terpilih Prabowo Subianto batal menghadiri acara perayaan HUT Partai Buruh yang ketiga tahun. Meski begitu, Prabowo memberikan ucapan selamat kepada Partai Buruh lewat video. Dalam pernyataannya, Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan dirinya sudah lama berjuang bersama kaum buruh. Perjuangan tersebut menurut Prabowo menyangkut kesejahteraan kaum buruh. Tes wawancara calon pimpinan KPK hari kedua kembali dimulai pada Rabu kemarin. Johanis Tanak menjadi peserta pertama yang melakukan wawancara dalam tes calon pimpinan KPK. Johanis Tanak berjanji akan melakukan perubahan dan menerapkan segala bentuk hukum jika terpilih. Tes wawancara Capim KPK digelar di Gedung Aula 3 Kementerian Sekretariat Negara. Sebanyak 11 orang ditunjuk menjadi panelis. 9 merupakan panitia seleksi KPK yang sudah dipilih. 2 lainnya merupakan panelis dari KPK, yakni mantan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki dan peneliti dari ICW Dadang Trisasongko. Pemirsa, berikut rangkaian seleksi tahapan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 yang telah kami rangkum dalam infografis berikut ini. Pemirsa, yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Pendaftar berasal dari berbagai latar pendidikan dan profesi, antara lain ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta hingga praktisi. Kemudian ada tes tertulis. Setelah lolos tes tertulis, selanjutnya pemirsa peserta mengikuti tahapan profile assessment atau tes psikologis. Hasil tes psikologis telah diumumkan pada 11 September lalu. Dan pemirsa, bagi yang lolos profile assessment selanjutnya menjalani wawancara dan juga tes kesehatan. Saat ini tersisa 20 peserta untuk calon pimpinan KPK dan 20 peserta calon Dewan Pengawas KPK. 20 peserta Capim KPK dan 20 peserta calon Dewas KPK menjalani tes wawancara
dan Kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. Selanjutnya pemirsa, 10 peserta Capim KPK dan 10 peserta calon Dewas KPK yang lolos di tahapan tes wawancara dan kesehatan akan diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo sebelum menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Karena sesuai peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Demikian infografis kali ini pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke informasi Pilkada Serentak 2024, bakal calon wakil gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan Rano Karno berjanji memperhatikan para seniman bila memenangi kontestasi Pilgub Jakarta. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi dengan tokoh Betawi untuk arah Jakarta ke depannya. Meski KPU Jakarta belum mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi para bakal calon untuk mulai mendekati warga pemilih. Seperti yang dilakukan bakal calon wakil gubernur Rano Karno. Politisi PDI Perjuangan itu menghadiri acara Rembuk Budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Dalam kesempatan ini, Rano Karno mendengarkan aspirasi dan masukan dari kalangan seniman. Salah satu yang dikeluhkan adalah tingginya harga sewa di TIM, sehingga menyulitkan seniman untuk membuat acara kesenian ataupun pementasan. Di hadapan komunitas seniman, Rano Karno menjanjikan akan mencari jalan tengah antara pengelola TIM dengan para seniman. Menurut Rano Karno, dana abadi kebudayaan bisa digunakan untuk membantu kegiatan seni dan budaya di Jakarta. Artinya ya sangat pantas kalau memang satu saat saya dipercaya, saya akan memperhatikan tempat ini. Iya, bisa, itu Pemda DKI bisa. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi kebudayaan. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa, Jakarta punya uang yang bisa untuk tentang berapa jumlahnya nanti kita lihat. Sementara bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Ridwan Kamil Suswono, bersilaturahmi dengan tokoh Betawi, Nahrawi Ramli, serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi. Mereka berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Nahrawi Ramli menitipkan kepada pasangan RK-SUS untuk bisa memberdayakan masyarakat dan budaya Betawi untuk kemajuan Jakarta. Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih atas nasihat dan masukan yang diberikan para tokoh masyarakat Betawi. Kami dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Pada akhir pertemuan, Nahrawi bersama tokoh Betawi menyampaikan dukungannya kepada pasangan RK-SUS. Jawabannya adalah persis apa yang kami harapkan. Oleh karena itu, hari ini kami sampaikan saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Tim Liputan A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan politikus senior Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Sahroni yang sempat mundur. Mantan gubernur Jawa Barat ini juga menyampaikan setidaknya sebanyak 70% anak muda yang akan masuk dalam tim ses Rido, termasuk bendahara umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial. Mantan Wagub Jakarta yang juga politikus senior Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dipastikan jadi ketua umum tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024.
Hal tersebut diungkapkan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil didampingi jubir tim ses Rido bidang sosial yang juga bendahara umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia saat bertemu sahabat disabilitas sekaligus meninjau fasilitas transportasi di halte bus Transjakarta Tosari Jakarta Pusat. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim ses kami mayoritas seumuran beliau. Setidaknya sebanyak 70% anak muda nantinya akan berada di tim pemenangan Rido, seperti Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial dan sudah cuti dari tugasnya sebagai staf khusus Presiden. Saat ini sampai Oktober karena sekarang jubir ini statusnya cuti. Tapi cutinya ini adalah kami sudah memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik di akhir masa jabatan sebelum purna tugas. Dalam waktu dekat, Ridwan Kamil dan Suswono akan mengumumkan susunan tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024 mengingat waktu kampanye semakin dekat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, wilayah Lampung Barat didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang membuat siapapun terpana akan keindahan alamnya. Hal itu membuat banyak potensi wisata alam yang menarik untuk ditelusuri para wisatawan. Salah satunya adalah Curug Mbah Gimo. Berada di antara perbukitan dan pegunungan, Lampung Barat memiliki sejuta keindahan alam yang mempesona. Seperti air terjun Mbah Gimo yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Keindahan air terjun nampak seperti tirai air raksasa setinggi 15 meter lebih, membuat siapapun yang datang ke Curug Mbah Gimo betah berlama-lama di tempat ini. Apalagi ditambah dengan panorama dan hutannya yang masih asri, tentunya akan membius mata siapapun yang mengunjungi. Selain mandi di bawah air terjun, pengunjung bisa bersuah foto dengan background indahnya air terjun Mbah Gimo. Saya ngerasain sejuk banget karena di sini tuh kan masih alami, beda sama kalau di Bandar Lampung kan cuacanya udah panas, di sini masih sejuk, dingin. Pokoknya kalau main ke sini nggak akan rugi lah, pasti senang banget. Meski air terjun belum dikelola Desa Sukadamai, kedepannya desa akan bekerja sama dengan pihak Taman Nasional. Dari Lampung Barat, Enrico, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.